Kesunyian dan kesepian, keterasingan memang merupakan tema yang sedang laris. Dalam dunia kesusastraan pun kesepian sedang menjadi tema yang digemari. Mungkin dimulai sejak Sitor Situmorang pulang dari Paris. Dia pernah tinggal beberapa lama di Eropa, mula-mula di negeri Belanda. Kemudian bekerja di Kedutaan Indonesia di Paris. Pulang dengan membawa kesepian dan keterasingan. Aku sendiri merasa bahwa kesunyian yang dibawa penyair itu berasal dari bumi yang asing. Mungkin tumbuh dalam masyarakat Eropa yang baru keluar dari rawa Perang Dunia Kedua. Memang kita juga di tanah air baru keluar dari perang, yaitu Perang Kemerdekaan. Bahkan di beberapa tempat keamanan belum pulih. Rakyat di desa-desa seperti di daerah Priangan, Aceh dan Sulawesi Selatan masih hidup dalam suasana yang tidak aman. Suasana perang. Berita tentang orang-orang desa yang mati menjadi korban gerombolan bersenjata setiap hari dapat dibaca dalam surat kabar. Kampung-kampung yang diranjah, kemudian dibakar di daerah Priangan. Beritanya tidak lagi menarik, terlalu biasa. Tetapi bukankah perang kita merebut kemerdekaan tidak dapat disamakan dengan Perang Dunia di Eropa? Perang kita mengusir penjajah yang sudah berabad-abad memeras bangsa kita, sedang mereka di sana berperang karena nafsu serakah. Sebagian bangsa mereka sendiri, kehancuran yang mereka alami, menyadarkan mereka akan kebuasan manusia dan jalan buntu peradaban yang mereka bina. Mereka kehilangan kepercayaan diri dan harapan. Tetapi kita, justru melalui perang kemerdekaan, berhasil merebut harapan dan harga diri kita, sebagai bangsa merdeka. Tiba-tiba, di ambang pintu, muncullah dua orang gadis nampaknya hampir sebaya. Seorang yang berkulit hitam manis, tubuhnya kecil, agak pendek. Yang seorang lagi, kuning langsat agak tinggi, sejenak berdiri ragu. Yang hitam manis melangkah ke meja penerima tamu. Selamat siang. Pamerannya sekarang buka. Bolehkah kami melihat-lihat? Tentu saja. Silakan mengisi daftar tamu dulu, kata Sardi. Hasan sejak tadi memperhatikan kedua gadis itu. Lalu dia berdiri menyongsong. Oh, saya beruntung sekali melihat pameran. Dan dapat sekalian bertemu dengan pelukisnya. Nama saya Rini. Dan ini sepupu saya, Hermin. Foto saudara pernah saya lihat dalam surat kabar, tetapi nampaknya lain sekali. Dalam foto kelihatan lebih tinggi dan lebih gemuk. Itu foto selagi saya masih muda, kata Hasan sambil tertawa. Si kuning langsat. Hermin berjalan ke arah dinding barat, berdiri di depan sebuah lukisan daun talas yang lembarannya memenuhi hampir sepenuh kanvas. Di sampingnya ada sebuah lukisan lain. Sebuah kolam di kebun, yang rimbun dengan daun-daunan. Tetapi jelas sekali bahwa bangunan yang terpancang di atas kolam, yang menjadi fokus lukisan adalah tempat buang air besar. Ketika Hermin berdiri lama-lama di depan lukisan itu, Hasan melirik kepadaku sambil tersenyum. Aku membalas lirikannya dengan senyum. Rini si hitam manis berkata lagi kepada Hasan. Sebagai penggemar dia minta diantar Hasan melihat-lihat lukisan. Mereka berjalan ke bagian lain. Senang pada lukisan itu, tanyaku. Sambil mendekati Hermin, ia menengok, lalu setengah mengangguk sambil tersenyum. Setengah hati, kami memang belum berkenalan, walaupun tadi ia tentu melihatku duduk bercakap dengan Hasan. Lukisan ini menggambarkan kejorokan pelukisnya. Kataku keras-keras agar didengar Hasan. Lihat apa yang menarik hatinya untuk dia lukis di dunia yang indah ini. Tempat buang hajat. Hermin memperhatikan lukisan itu sekali lagi dengan lebih teliti. Ketika ia tidak juga melihat apa yang kumaksud, maka kutunjukkan, dengan tertawa juga, kelihatan keningnya berkerut. Aku tertawa tambah keras. Mungkin si kuning langsat tak pernah melihat benda seperti itu.
Karena itu ia tak segera mengenalnya. Kalau ia tak pernah berkeliaran di kampung-kampung Jakarta, tak nanti dia pernah melihatnya. Hasan dan si hitam manis mendengar olok-olokku. Mereka memandang ke arah kami. Seniman kan ingin menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Seniman kan ingin menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Ku dengar si hitam manis berkata seakan Hasan perlu pembelaan. Hasan terpingkal-pingkal. Rini mengira Hasan merasa senang. Dia bela. Keindahan tidak hanya terdapat pada pemandangan yang bagus serta enak dilihat mata saja. Keindahan tidak hanya terdapat pada pemandangan yang bagus serta enak dilihat mata saja. Kata-kata itu diucapkan sedemikian rupa sehingga aku maupun Hasan segera mengenalnya sebagai kata-kata dalam surat kabar yang terbit kemarin tentang pameran ini. Mengutip pernyataan Hasan sendiri, memang begitu kata Hasan mencairkan kekakuan gadis itu melihat kami berdua tertawa. Saudara Ardi juga pelukis dan dia sendiri tak suka kepada kenyataan-kenyataan yang kotor. Dia lebih suka melukis bunga. Tentu omongan Hasan tidak benar. Maksudku, bahwa aku hanya suka melukis bunga saja. Oh, ini saudara Ardi. Yang sketsanya, banyak saya lihat dalam majalah. Hermin, ini pelukis Ardi, yang sketsanya kau sukai. Tak saya kira, orangnya semudah ini. Selanjutnya aku mendampingi Hermin melihat-lihat lukisan Hasan. Di depan beberapa lukisan, kami berdiri lama-lama dan bertukar pendapat. Ternyata ia bukan seorang yang terlalu awam dalam seni lukis. Kecuali seleranya baik, ia pun banyak mengetahui nama pelukis, lukisan-lukisan utama, dan tahu juga aliran-aliran yang penting dalam kesenian. Kemudian kami bercakap-cakap mengenai berbagai hal. Dapat ku ketahui bahwa Rini sudah lulus SMA, tapi tidak melanjutkan ke universitas, melainkan bekerja membantu abangnya, yang mempunyai perusahaan batik. Hermin masih duduk di kelas terakhir SMA, dan ingin melanjutkan ke Fakultas Sastra dan Filsafat, tetapi ayahnya menghendaki anaknya melanjutkan ke Fakultas Ekonomi atau Hukum. Lalu kami membuat janji, keesokan harinya pukul 10 pagi, kami akan datang ke rumah Hermin untuk melukis. Yang sudah bersedia dilukis adalah Rini. Tetapi, dalam hati, aku mengharapkan Hermin juga tidak berkeberatan untuk menjadi modelku. Aku tak tertarik oleh Rini yang nampaknya angkuh dan mudah tersinggung. Hermin lebih pendiam dan mempunyai pandangan yang luas tentang kesenian lebih menarik hatiku. Menurut seleraku Hermin lebih cantik. Setelah kedua gadis itu pulang, Hasan dan aku segera melihat buku tamu. Jalan di Ponegoro. Mati kau. Tentu ada anjing San galak lagi. Hasan takut sekali sama anjing. Aku tidak, tetapi aku tak suka binatang bermoncong basah itu. Sejak kecil lingkunganku di kampung telah menganggap binatang itu najis dan harus dijauhi. Ah, mereka tentu tidak suka pelihara anjing, kata Hasan. Tapi kalau ternyata ada, apa kau dapat tenang melukis kalau di dekat itu ada anjing? Lihat saja besok. Di rumah Hermin ternyata tidak ada anjing, tetapi rumah itu besar sekali, bertingkat, halamannya luas, dan rumputnya sejuk dipandang. Rumpun-rumpun bunga nampaknya terpelihara baik. Di dinding ruang tamu ada lukisan Avandi, sebuah iring-iringan upacara di Bali. Bagus sekali lukisan itu, garis-garisnya amat mantap dengan warna merah, kuning, biru. Belum nampak dia mempergunakan teknik memlokotkan cat langsung dari tube. Pribadinya sebagai pelukis yang unggul sudah tertera di sana. Tak ada yang lain. Saya kira ada lagi pelukis lain di samping kalian berdua. Ahmad mau datang tapi hari ini dia berhalangan, kalau besok dilanjutkan ia akan datang. Apa tidak selesai hari ini? Tergantung, kalau Pak Avandi yang melukis, tentu selesai. Dia hanya perlu 2-3 jam untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Saudara bagaimana? Saudara bagaimana? Kadang-kadang 2-3 hari. Kalau dengan pastel lebih cepat daripada dengan cat minyak. Hari ini saudara akan melukis pakai apa? Hari ini saudara akan melukis pakai apa? Cat minyak. Cat minyak. Kami bercakap sambil duduk di atas sepasang kursi duduk berukir kayu jati dengan bantal-bantal tebal beledu hijau.
Mejanya agak rendah berukir indah, ukiran Jepara yang terkenal. Seorang pelayan wanita datang dengan sebuah baki berisi cangkir-cangkir porselen di atas pisin tipis. Teh panas mengepulkan uap. Ketika mendekati tempat kami duduk, ia pun berjongkok dan berjalan dengan beringsut menating baki. Aku terkejut. Tak mengira di zaman kemerdekaan yang diperjuangkan untuk mendudukkan bangsa kita sederajat dengan bangsa-bangsa lain masih diteruskan juga tata cara seperti itu. Tak dapat kubaca apa kesan Hasan, tetapi wajah Rini nampaknya wajar-wajar saja. Karena niscaya memang demikianlah seharusnya menurut aturan hidup mereka sehari-hari. Dengan hati-hati pelayan itu menaruh cangkir-cangkir dengan pisinnya di atas meja di depan kami, kemudian ditaruhnya tempat gula. Setelah itu dia pun kembali beringsut-ingsut mundur ke tempat semula. Baru berdiri dan berjalan lagi seperti biasa. Tidak lama dia datang lagi dengan ples-ples kue kering dan adegan beringsut berulang. Ples-ples kue diletakkan di tengah, kemudian dia menaruh piring kue di depan kami masing-masing. Silakan minum, kata Rini. Masih panas, sahut Hasan. Aku tak berkata. Hatiku masih terpengaruh peristiwa barusan. Tidakkah keluarga Rini menganggap keharusan berjongkok dan beringsut merendahkan martabat manusia? Tidakkah mereka menganggap pelayan pun sebagai manusia? Atau memang begitu seharusnya? Aku tak tahu bagaimana kehidupan kalangan atas. Di rumahku sendiri tak ada pelayan, segala sesuatu selalu kami lakukan sendiri. Di rumah tempatku menumpang sekarang, rumah Ahmad, memang ada pelayan. Tetapi mereka orang Jakarta, maksudku keluarga yang kutumpangi itu. Pelayannya orang Bogor, kecuali dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing tidak ada perbedaan antara pelayan dengan anggota keluarga yang lain. Rini menjangkau tempat gula. Berapa? Tanyanya kepada Hasan. 2, sahut Hasan. Dituangkannya 2 sendok kecil gula ke cangkir di depan Hasan. Kemudian dia berpaling kepadaku. Tak usah pakai gula. Dia, Ardi orang Sunda kalau minum teh tidak dengan gula. Rini orang yang tinggi hati, selama ia duduk menjadi model hal ini kentara bagiku. Kiraku, juga bagi Hasan. Rini sadar bahwa ia cantik. Percakapannya penuh kata-kata pujian terhadap dirinya sendiri sambil merendahkan orang lain. Ia suka membicarakan hal-hal muluk yang mungkin baru didengarnya selewatan, atau dibacanya dalam surat kabar. Dia suka bercakap-cakap. Hasan kadang-kadang mengimbangi sambil perhatiannya terus tertumpah pada pekerjaan. Tidakkah ia jemu mendengar celoteh perempuan nyinyir ini? Aku sendiri bertanya-tanya, apakah gerangan yang menarik hati Hasan maka dia berminat membuat potret gadis ini? Membuat potret, bukanlah kegemarannya, jarang sekali dia melukis potret. Dalam pameran ini, misalnya hanya ada 2 buah lukisan potret. Itu hasil pekerjaan beberapa tahun lalu. Dia sendiri merasa bahwa dia selalu gagal kalau melukis potret. Menurut hematku potret-potret yang dilukisnya memperlihatkan kekuatan tertentu yang tidak berdasarkan kemiripan dengan modelnya. Dalam lukisan potret, buah tangan Hasan yang kita lihat adalah gambaran jiwa yang dia tangkap dari model. Sejak semula, aku tidak banyak mengikuti percakapan Rini dan mencoba menumpahkan perhatian pada pekerjaanku. Warna-warna yang ku pakai kelihatan terlalu lunak maka ku tukar dengan warna lain yang nampak lebih garang. Aku ingin menangkap pancaran keangkuhan pada wajah yang ku abadikan di kertas itu, tapi jadinya agak karikatural. Lewat tengah hari Hermin datang, ia memandang lukisanku yang belum jadi itu berlama-lama, kemudian dia masuk ke rumah induk menaruh tas sekolah tetapi cepat kembali ke paviliun tempat kami melukis dengan 2 buah gelas berisi sirup berwarna merah dengan es mengambang di atasnya. Tiba-tiba terdengar jam dinding berdentang 1 kali. Setengah jam lagi kantor-kantor akan tutup. Ayahnya Hermin niscaya segera datang. Aku merasa tidak siap bertemu dengannya, yang tentu pembesar tinggi dan terhormat. Agaknya Hasan pun mempunyai pikiran sama. Ia melirik ke arah jam kemudian ke arahku. Hari ini panas sekali.
Kalau hari panas cepat lelah. Saya suka mengantuk, bagaimana kalau kita lanjutkan besok? Kataku, tak dapat aku menyelesaikan lukisan ini dalam sehari. Abis modelnya mempunyai watak yang menarik. Makin menarik watak seseorang yang dilukis makin sukar si pelukis mengerjakannya. Tapi makin keras pula keinginannya untuk melukisnya. Nampak sekali bahwa Rini merasa senang oleh kata-kata umpakan seperti itu. Matanya bercahaya, bibirnya mengembang senyuman. Kalau tak selesai hari ini, tak apa, besok dapat kita lanjutkan. Kalau begitu, kami minta diri, kata Hasan. Bukan mau makan di sini. Aku sudah bilang pada ibu bahwa kalian mau makan di sini, ucap Hermin. Lain kali saja, sekarang, kami harus pulang, kata Hasan. Iya, mengapa tidak makan di sini saja? Tidak kali ini. Lagi pula, aku harus singgah di Balai Budaya dulu. Jangan-jangan, tidak beres si Sardi menjaga pameran, kata Hasan. Dan saudara Ardi. Saya juga harus pulang. Tadi kami datang sama-sama. Pulang pun, harus sama-sama. Terima kasih.